Kehadiran air dalam ruang mimpi bukanlah sebuah kebetulan biologis, melainkan sebuah proklamasi dari kedalaman batin yang menuntut perhatian penuh tanpa kompromi. Saat Anda menemukan diri terjebak di tengah banjir yang meluap atau perlahan-lahan ditarik oleh gravitasi air menuju dasar yang tak terlihat, Anda sebenarnya sedang berhadapan dengan fenomena psychic dissolution atau pembubaran ego. Dalam keadaan ini, kesadaran Anda tidak lagi mampu menahan beban emosional yang selama ini ditekan di bawah permukaan rasionalitas, sehingga ia bermanifestasi sebagai elemen cair yang tak terkendali. Archetype overwhelmed ini mencerminkan sebuah kondisi di mana struktur kehidupan yang Anda bangun dengan susah payah mulai retak akibat tekanan eksternal yang melampaui kapasitas adaptasi mental Anda. Mengapa jiwa Anda memilih visualisasi air yang menenggelamkan daripada api yang membakar atau angin yang menghempaskan? Ini adalah pertanyaan eksistensial yang menggugat sejauh mana Anda memiliki kendali atas arus emosi yang selama ini Anda klaim telah terjinakkan di bawah kendali logika manusia modern yang seringkali angkuh namun rapuh. Dalam khazanah ilmu Titen Nusantara, fenomena ini diklasifikasikan dengan sangat teliti sebagai sasmita sambikala melalui konsep keleman atau tenggelam dalam lautan makna. Leluhur kita memahami bahwa air adalah banyu pindah, sebuah metafora agung tentang energi kehidupan yang bersifat ambivalen. Ia bisa menjadi sumber kemakmuran, namun juga instrumen pemusnah massal jika keseimbangan alam semesta terganggu. Primbon Puspoyatnya menekankan bahwa jika air banjir tersebut berwarna keruh dan pekat, itu adalah pertanda datangnya rintangan hidup yang bersumber dari kekacauan internal atau akumulasi energi negatif dari lingkungan sekitar yang gagal Anda filter. Sebaliknya, air yang jernih namun menenggelamkan menandakan sebuah fase transisi spiritual yang menyakitkan, di mana Anda dipaksa untuk mati secara simbolis agar bisa lahir kembali dengan kesadaran yang lebih murni. Pengetahuan kuno ini tidaklah bersifat ramalan nasib yang dangkal, melainkan sebuah sistem peringatan dini yang telah divalidasi selama berabad-abad oleh para waskita untuk menandai kapan seseorang harus berhenti sejenak dari hiruk-pikuk duniawi dan melakukan laku prihatin guna menyelaraskan kembali getaran batinnya dengan ritme kosmos yang sedang bergejolak. Secara psikologis, perspektif Jungian melihat peristiwa tenggelam dalam mimpi sebagai ancaman nyata terhadap integritas ego yang tertelan oleh samudra ketidaksadaran kolektif. Manusia modern seringkali terjebak dalam mekanisme pertahanan otak yang terlalu kaku, di mana konflik-konflik shadow atau sisi gelap diri terus disembunyikan hingga mencapai titik jenuh yang membahayakan kesehatan psikis. Banjir dalam mimpi adalah cara sistem saraf Anda melepaskan tekanan tersebut. Ia adalah representasi visual dari emosi yang meluap, entah itu kesedihan, kemarahan, atau kecemasan yang tidak lagi mendapatkan ruang dalam kehidupan sadar Anda. Ketika Anda merasa sesak napas di bawah air dalam tidur, otak sebenarnya sedang mensimulasikan kondisi fight or flight sebagai respons terhadap ancaman yang tidak berwujud fisik, namun sangat nyata secara emosional. Ini adalah momen di mana batas antara realitas objektif dan subjektif menjadi kabur, memaksa individu untuk menghadapi ketakutan terdalamnya akan kehilangan kendali diri, sebuah ketakutan yang seringkali lebih mengerikan daripada kematian fisik itu sendiri bagi ego yang terobsesi pada dominasi. Sintesis antara kearifan lokal dan psikologi kedalaman membawa kita pada sebuah kesimpulan logis bahwa mimpi ini adalah kompas spiritual yang menunjukkan titik koordinat di mana Anda saat ini berada dalam perjalanan hidup. Pesan langit yang disampaikan melalui mitos Sambikala sebenarnya bersinggungan secara presisi
dengan pesan batin tentang perlunya katarsis emosional. Keduanya menuntut penyerahan diri atau surrender daripada perlawanan yang sia-sia. Menyikapi mimpi tenggelam bukanlah dengan cara melarikan diri dari kenyataan, melainkan dengan keberanian untuk menyelami lebih dalam apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh air tersebut. Jika banjir itu adalah simbol dari rezeki yang membawa huru-hara, maka solusinya adalah penataan ulang etika dan integritas dalam bekerja. Jika ia adalah simbol kesedihan yang meluap, maka ia adalah undangan untuk meratapi apa yang perlu diratapi agar jiwa kembali ringan. Logika spiritual ini mengajarkan bahwa air tidak akan pernah bisa menenggelamkan mereka yang telah belajar cara untuk mengalir bersamanya, mengubah ancaman kehancuran menjadi momentum pembersihan diri yang paripurna dan sangat dibutuhkan oleh setiap manusia yang mendambakan kedamaian sejati. Kini, saat bayang-bayang air itu mulai surut dalam ingatan sadar Anda, biarkan keheningan ini menjadi ruang bagi refleksi yang lebih tenang dan mendalam. Sadarilah bahwa setiap tetes air yang menenggelamkan Anda dalam mimpi adalah bagian dari diri Anda sendiri yang rindu untuk diakui, dipeluk, dan akhirnya dilepaskan kembali ke samudra luas kehidupan. Tidak perlu ada ketakutan yang berlebihan, karena air hanya akan menghancurkan apa yang memang sudah seharusnya runtuh, agar fondasi yang lebih kokoh dapat dibangun di atas puing-puing ego yang lama. Tariklah nafas dalam-dalam, rasakan udara yang kini memenuhi paru-paru Anda sebagai kontras dari sesaknya air dalam mimpi tadi, dan biarkan frekuensi ketenangan ini meresap ke dalam setiap sel tubuh Anda. Perjalanan malam ini telah memberikan Anda kunci untuk memahami arus bawah yang selama ini tersembunyi, maka gunakanlah ia sebagai navigasi saat Anda melangkah kembali ke dunia terjaga esok hari. Tidurlah dengan keyakinan bahwa Anda adalah nahkoda yang kini telah mengenal watak ombaknya sendiri, dan biarkan sisa malam ini membasuh segala kegelisahan yang masih tertinggal dalam sunyi. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di mimpi selanjutnya.